Cerita rakyat dari Sulawesi berjudul Putri Tandampalik. Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah di Sulawesi, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang jujur dan berani bernama La Bustana Datuk Maongge atau dikenal dengan Datuk Luwu. Datuk Luwu mempunyai seorang anak perempuan bernama Putri Tandampalik. Ia adalah anak yang sangat cantik jelita. Kecantikannya sangat terpancar dan ia mempunyai perilaku yang anggun. Karena sikap dan parasnya yang cantik, seluruh warga menyanjung Putri Tandampalik sehingga terdengar sampai ke kerajaan Bone. Raja Bone mendengar bahwa putri dari Datuk Luwu sangat cantik dan berperilaku baik. Tampaknya ia sangat cantik dan baik hati. Banyak orang yang menyanjung Putri Tandampalik. Kemudian Raja Bone mempunyai niat baik. Aku menjodohkan Putri Tandampalik dengan putraku. Besok antar aku pergi ke kerajaan Luwu. Baik, Yang Mulia. Keesokan harinya, sesampainya Raja Bone di kerajaan Luwu, ia langsung bertemu dengan Datuk Luwu. Selamat siang, Datuk. Senang bertemu denganmu. Selamat siang, Raja Bone. Terima kasih sudah bersilaturahmi ke kerajaan Luwu. Raja Bone hanya tersenyum. Sebenarnya kedatanganku kemari ingin menjodohkan anakmu Putri Tandampalik yang sangat cantik dengan anakku, putra mahkota kerajaan Bone. Mendengar pernyataan tersebut, Datuk Luwu bimbang. Karena pada masa itu, seorang putri tidak dibenarkan menikah dengan kerajaan lain. Namun, jika lamaran dari Raja Bone ditolak, Datuk Luwu khawatir akan terjadi perang antar kerajaan dan menyebabkan rakyatnya menjadi menderita. Bagaimana, Datuk Luwu? Setelah berpikir, Datuk Luwu pun menerima pinangan untuk anaknya dari sang putra mahkota dari kerajaan Bone. Baiklah, saya terima niat baik Raja Bone. Saya harap semua akan berjalan lancar dan damai. Dan kedua anak kita berjodoh. Kedua kerajaan itu pun segera mempersiapkan acara lamaran yang megah. Namun sebelum dilaksanakan, ada satu tragedi yang menimpa Putri Tandampalik. Tiba-tiba sekujur tubuh sang putri luka-luka dan mengeluarkan cairan yang menjijikkan. Apa yang terjadi pada tubuhku? Padahal sebentar lagi adalah hari lamaranku. Kemudian sang putri diungsikan ke sebuah pulau bernama Pulau Wajo. Musibah yang menimpa sang putri terjadi sebelum kedua kerajaan itu bertemu. Datuk Luwu yang melihat putrinya merasa sangat kasihan. Kau pasti bisa melalui ini, anakku. Lalu Datuk Luwu memberikan sebuah keris. Anakku, peganglah keris ini. Ini adalah bukti bahwa ayah tidak akan melupakanmu apapun yang terjadi. Terpaksa, kau harus diungsikan dari negeri ini. Iya, ayah. Aku mengerti. Setelah sampai di Pulau Wajo, Putri Tandampalik duduk di tepi danau dan melamun. Tak pernah kubayangkan nasibku akan seperti ini. Di tengah lamunannya, tiba-tiba ada seekor kerbau putih yang menghampiri sang putri. Kerbau siapa ini? Kerbau itu menjilati kaki sang putri yang penuh dengan cairan menjijikkan itu. Lalu ia melanjutkan ke seluruh lukanya. Apa yang kau lakukan? Setelah dijilat kerbau, kulit sang putri kembali mulus. Sang putri pun sangat senang. Ia menganggap kerbau itu adalah sebuah mukjizat, sehingga ia menganggap kerbau itu sebagai sahabatnya. Kau teman baikku. Terima kasih telah menolongku. Sejak kejadian itu, Putri Tandampalik memerintahkan kepada seluruh rakyatnya agar tidak pernah menyembelih kerbau. Meskipun sudah sembuh, namun sang putri belum kembali ke kerajaannya. Karena di Pulau Wajo, ia merasa nyaman. Pada suatu malam, saat sang putri tertidur, tiba-tiba ia bermimpi bertemu dengan seorang pria tampan di Pulau Wajo. Siapakah namamu? Mengapa kau ada di Pulau Wajo ini? Putri Tandampalik pun menceritakan semuanya kepada pria tampan yang ia temui di dalam mimpinya itu. Setelah menceritakan semuanya, sang putri pun ingin tahu tentang si pria tampan itu. Kalau kau,
Dari mana asalmu? Siapa namamu? Si pria tampan itu tidak menjawab pertanyaan sang putri. Malah ia melempar pertanyaan yang membuat sang putri kaget. Maukah kau menikah denganku? Belum menjawab pertanyaan itu, sang putri terbangun dari tidurnya. Siapa pria itu? Tanggung sekali mimpiku. Di sisi lain, sang putra mahkota dari kerajaan Bone yang sebelumnya ingin melamar Putri Tandampalik sedang berburu di hutan dengan para rombongannya. Namun ia terpisah dengan para rombongannya, sehingga ia tersesat di tengah hutan. Kemana lagi mereka? Bisa-bisanya aku tersesat. Putra mahkota Raja Bone hanya berputar-putar di hutan tanpa tujuan. Bahkan saat hari sudah malam. Dari tadi aku tidak menemukan jalan keluar. Putra mahkota Raja Bone melihat sebuah rumah di tengah hutan. Ia pun menghampirinya karena hari sudah malam. Itu ada rumah. Artinya ada orang di sana. Lebih baik aku minta tolong dengannya untuk beristirahat malam ini. Saat putra mahkota Raja Bone menghampiri rumah tersebut, ternyata rumah itu adalah milik Putri Tandampalik. Permisi, bolehkah aku bermalam di sini? Aku tersesat di hutan dan tidak tahu jalan pulang. Saat melihat putra mahkota dari Bone itu, Putri Tandampalik terkejut. Wajahnya mirip sekali dengan pria tampan yang ia temui di mimpinya. Boleh. Wajahmu mirip dengan... Mirip siapa? Tidak. Akhirnya sejak malam itu, Putri Tandampalik dan putra mahkota dari Bone akrab. Namun mereka lupa untuk saling mengenal asal kerajaan mereka. Akhirnya keesokan harinya, sang Putri Tandampalik akan pulang kembali ke kerajaan Luwu. Besok saatnya aku pulang ke rumahku. Aku akan keluar dari hutan ini. Oh iya, baiklah. Aku akan ikut. Ya, aku mengerti jalan keluar dari sini. Jadi tidak akan tersesat sepertimu. Putra mahkota kerajaan Bone dan Putri Tandampalik pun pulang ke kerajaannya masing-masing. Aku jatuh cinta dengan seorang pria, Ayah. Tapi entah siapa namanya dan tinggal di mana. Aku nyaman berada di dekatnya. Tapi sayang, kau sudah dijodohkan. Mendengar jawaban ayahnya, sang Putri Tandampalik sedih. Ia harus merelakan pria tampan itu. Begitu juga sang pangeran. Ia pun bercerita kepada Raja Bone bahwa ia telah jatuh hati dengan seorang putri. Syukurlah kau sudah kembali. Tapi ayah sudah menjodohkanmu dengan putri dari negeri yang lain, anakku. Alangkah sedihnya sang putra mahkota Bone. Ia tak bisa meminang gadis yang ia temui di hutan itu. Akhirnya tiba saatnya. Kerajaan Bone dan kerajaan Luwu menyelenggarakan pesta pernikahan yang sangat megah. Saat kedua mempelai bertemu, alangkah terkejutnya mereka karena ternyata Putri Tandampalik dijodohkan dengan pria yang ia temui di hutan, yaitu putra mahkota kerajaan Bone. Kau? Ternyata mereka dipersatukan oleh perjodohan. Jodoh memang tidak kemana. Mereka berdua pun menikah dan hidup bahagia. Cerita rakyat dari Sulawesi Selatan berjudul Legenda Ilaurang Sang Manusia Udang. Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah di Sulawesi Selatan, terdapat sepasang suami istri yang sudah lama menikah, namun belum dikaruniai seorang anak. Mereka sangat mengharapkan kehadiran buah hati. Sepanjang malam, mereka berdoa kepada Tuhan. Meskipun usianya sudah paruh baya, mereka tidak berputus asa. Ya Tuhan, berikanlah kami seorang anak meskipun hanya seekor udang. Tidak selang beberapa lama, sang istri akhirnya mengandung dan tibalah saatnya bayi di dalam perutnya dilahirkan. Tapi alangkah terkejutnya ia melihat bayi yang keluar dari rahimnya adalah bayi lelaki yang berbentuk dan berkulit udang. Kita beri nama Ilaurang saja. Artinya manusia udang. Sang istri belum dapat menerima kenyataan. Pak, kenapa aku melahirkan anak udang? Dari beberapa doa yang kita panjatkan,
Bukankah kita pernah meminta seorang anak, walaupun hanya seekor udang saja? Benar juga. Akhirnya sepasang suami istri itu merawat Ilaurang dengan penuh kasih sayang. Ilaurang dapat hidup di darat dan di air. Bapaknya menyiapkan sebuah tempayan berisi air. Dan beberapa tahun kemudian, Ilaurang telah tumbuh menjadi besar dan ia pun dikeluarkan dari tempayan. Sejak saat itulah Ilaurang tidak lagi hidup di air. Namun Ilaurang tak bisa berjalan karena kakinya terbungkus oleh kulit udang. Sang ibu yang menyayanginya dengan tulus selalu menceritakan peristiwa di sekitarnya. Pada suatu hari, sang ibu menceritakan seorang raja yang mempunyai 7 putri yang cantik jelita. Setelah mendengar cerita dari ibunya, Ilaurang termenung. Aku juga pasti akan semakin bahagia jika mempunyai istri yang cantik. Tapi rasanya tidak mungkin terjadi. Pasti tidak akan ada wanita yang mau menerima keadaanku, kata Ilaurang yang berusaha meyakinkan dirinya. Keesokan harinya, Ilaurang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ayah, ibu, aku sudah dewasa dan ingin berumah tangga serta mempunyai keturunan." "Memangnya dengan siapa kau mau menikah?" "Putri raja, Bu." Hah? Sungguh berat permintaanmu, Nak. "Benar, mana mungkin keluarga raja mau menerima kondisimu seperti ini?" "Tapi apa salahnya jika kita mencoba, Pak, Bu? Bukankah raja mempunyai 7 putri yang cantik? Barangkali saja di antara mereka ada yang mau menikah denganku." Setelah didesak permintaan Ilaurang, akhirnya kedua orang tua Ilaurang menghadap sang raja untuk menyampaikan pinangan Ilaurang. Ampun Baginda Raja, kami adalah rakyat miskin yang lancang masuk ke istana ini. Maksud kedatangan kami ingin menyampaikan anak kami kepada salah satu putri Baginda. Mendengar permintaan itu, sang raja hanya mengangguk sambil mengelus jenggotnya yang putih. Tunggulah, aku akan menanyakan kepada ke-7 putriku. Barangkali di antara mereka ada yang bersedia menerima pinangan Ilaurang. Raja pun mengumpulkan ke-7 putrinya di ruang sidang dan menanyakan satu persatu. Putri Sulung, apakah engkau bersedia menikah dengan Ilaurang? "Maafkan Ananda, Ayah. Ananda tidak mau menikah dengan Ilaurang. Masih banyak pangeran yang tampan di luar sana." Raja pun bertanya kepada putri-putri berikutnya yang memberikan jawaban penolakan yang sama terhadap pinangan Ilaurang. Akan tetapi, putri bungsu raja menerimanya. "Ampun Ayahanda, jika Ayahanda merestui, Ananda bersedia menikah dengan Ilaurang." Baiklah putriku, ayah merestui. Pesta pernikahan kalian digelar 3 hari lagi. Ayah dan ibu Ilaurang sangat gembira mendengar jawaban dari sang raja dan putri bungsu. Mereka pun segera pamit pulang dan menyampaikan berita itu kepada Ilaurang. Ilaurang sangat bahagia mendengarnya. "Hah? Benarkah raja menerima pinanganku, Bu?" "Benar anakku, putri bungsu raja mau menikah denganmu." Setelah yakin pinangannya diterima, Ilaurang keluar dari kulit kepompong udangnya. Dan alangkah terkejutnya kedua orang tuanya saat pertama kali melihat wajah Ilaurang. "Kau ternyata sangat tampan anakku." Benar, putri bungsu pasti akan senang mempunyai suami yang gagah sepertimu. Setelah itu, Ilaurang pergi mencukur rambutnya yang sangat panjang karena tidak pernah dipotong. Semua orang tercengang dengan ketampanan Ilaurang. Karena selama ini mereka mengenal Ilaurang adalah seorang manusia udang. Pesta pernikahan pun berlangsung. Semua keluarga istana terkejut melihat ketampanan Ilaurang, terutama putri bungsu dan ke-6 kakaknya. Mereka sangat tidak menyangka bahwa Ilaurang sangat tampan. Setelah menjadi sepasang suami istri, Ilaurang hidup berbahagia bersama putri bungsu. Sementara ke-6 kakaknya iri hati. Mereka berniat untuk merebut suami adiknya dengan cara mencelakakan si bungsu. Namun niat jahat mereka lebih dulu diketahui oleh si bungsu. Oleh karena itu, Ilaurang selalu menemani kemanapun si bungsu pergi. Pada suatu hari, Ilaurang terpaksa meninggalkan istrinya karena dapat tugas berdagang di daerah lain.
Adinda, abang harus pergi ke negeri seberang. Jagalah dirimu baik-baik, terutama dari kakakmu yang iri hati. Oleh karena itu, bawalah pinang dan telur ini kemanapun kau pergi. Baik Kakanda, Adinda akan selalu mengingat pesan Kakanda. Saat mengetahui kepergian Ilaurang, keenam kakaknya mengajak putri bungsu bermain ayunan di tepi laut. Di sana, putri bungsu diayun beramai-ramai. Berhenti Kak, kepalaku sudah sangat pusing, perutku juga sangat mual. Hentikan! Namun sang kakak tidak menghiraukan teriakan putri bungsu. Mereka terus mengayun hingga si bungsu dengan sangat cepat terlempar ke laut dan tenggelam. Setelah puas dengan kehilangan putri bungsu, keenam kakaknya pulang ke istana dan mengatakan kepada raja, "Istri Ilaurang meninggal dunia karena dimakan ikan laut, Ayah." Benarkah? Putri bungsuku, alangkah malangnya nasibmu. Berkat pertolongan Tuhan, putri bungsu masih hidup di laut. Ia ingat buah pinang dan telur pemberian suaminya. Ia pun menanamnya di dasar laut dan memecahkan telurnya. Apa yang terjadi ya? Ternyata pecahan telur itu menjadi besar dan menjadi tempat berlindung sang putri bungsu. Dan tanaman yang ia tanam menjadi pohon besar. Selang beberapa minggu, sang putri menyamar menjadi ayam untuk menanyakan keberadaan suaminya kepada perahu-perahu yang lewat. "Kukuruyuk, di mana suamiku Ilaurang?" Pada suatu hari, ada sebuah perahu yang mendekati tempat ayam bertengger itu. "Kukuruyuk, di manakah suamiku Ilaurang?" Seorang lelaki tampan keluar dari kapal. Aku Ilaurang. Ayam itu langsung terbang ke kapal sambil menangis. "Bang, ini aku, si putri bungsu, istrimu." Ilaurang pun mengelus ayam itu dan membacakan mantra. Dan sang ayam pun kembali menjadi putri bungsu. Ia pun menceritakan semua yang terjadi kepada suaminya. Sudahlah Adinda, ayo kita kembali ke istana. Pasti keluargamu sudah menunggu. Tapi bagaimana dengan keenam kakakku? Mereka pasti akan menyingkirkanku agar dapat menikah dengan abang. Abang punya cara untuk membuat mereka jerah. Ilaurang menunjuk sebuah peti di kapalnya. Dinda bersembunyi saja di dalam peti itu dengan memegang jarum besar. Dan jika ada yang memikul peti itu, tusuk saja pundaknya. Baik, Kanda. Kapal Ilaurang pun menepi di pelabuhan. Seluruh keluarga istana datang menyambut kedatangan Ilaurang, termasuk keenam kakak putri bungsu. Semua berlomba-lomba menarik perhatian agar menjadi istri Ilaurang. Barang siapa yang dapat memikul peti itu sampai di istana, maka ia akan menjadi istriku. Para putri pun berlomba-lomba dan yang dapat kesempatan pertama adalah Putri Sulung. Namun baru beberapa langkah berjalan, ia melempar peti itu karena tidak kuat menahan sakit karena terkena tusukan jarum di pundaknya. Sakit sekali! Selanjutnya, putri kedua dan dilanjut sampai putri keenam. Mereka tidak bisa memikul peti itu. Karena tidak ada seorang pun yang berhasil mengangkat peti ini, maka tidak ada yang berhasil menjadi istriku. Ilaurang pun menyuruh pengawal untuk mengikat peti itu dengan tali, lalu mengangkatnya beramai-ramai ke istana. Pengawal, ikat dan bawa peti itu ke istana. Sesampainya di istana, Ilaurang menjelaskan apa yang sebenarnya ia sembunyikan. Pengawal, buka peti itu. Baik, Tuan. Setelah peti itu dibuka, alangkah terkejutnya keenam putri melihat putri bungsu keluar dari peti itu. "Hah? Bagaimana mungkin dia masih hidup?" Ilaurang menjelaskan kekejian keenam putri kepada raja dan semua orang. Keenam putri itu menahan malu karena perbuatannya, sehingga mereka berlari berhamburan. Akhirnya, putri bungsu diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayahnya, dan sebagai imbalan kesalahannya, keenam kakaknya menjadi pelayan. Putri sulung bertugas menjaga dan menutup pintu. Putri kedua dan ketiga bertugas memasak,
putri keempat dan kelima bertugas menumbuk padi di lesung. Dan putri keenam bertugas mencuci di sumur. Si Penakluk Raja Wali, Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Sulawesi dengan ibu kota Makassar. Seperti daerah lainnya, Sulawesi Selatan juga memiliki cerita rakyat yang terkenal berjudul Si Penakluk Raja Wali. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda tampan dan baik hati yang memiliki kesaktian luar biasa hidup di sebuah kampung. Tidak jauh dari tempat tinggalnya, berdiri sebuah kerajaan yang makmur. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut memiliki 7 orang putri yang cantik. Konon sesuai adat kepercayaan di kerajaan, jika raja memiliki 7 orang putri, maka salah satunya harus dipersembahkan kepada seekor burung Raja Wali raksasa agar keluarga istana terhindar dari malapetaka. Mengingat kepercayaan itu, raja tentu saja bersedih. Ia tidak ingin kehilangan putrinya. Berhari-hari raja sedih dan gelisah. Tidak enak makan dan tidak enak tidur, memikirkan cara agar putrinya tidak jadi persembahan Raja Wali. Hingga pada suatu hari, sebuah pemikiran terlintas dalam benaknya. Apa sebaiknya aku mengadakan sayembara saja? Siapa tahu ada di antara rakyatku yang memiliki kesaktian dan mampu mengalahkan Raja Wali raksasa itu. Wahai rakyatku, aku akan mengadakan sayembara untuk mengalahkan Raja Wali raksasa itu. Barang siapa di antara kalian berhasil mengalahkan Raja Wali raksasa, jika ia laki-laki, maka akan kunikahkan dengan putriku. Jika ia perempuan, akan kuangkat menjadi keluarga istana. Ampun Baginda, kiranya kapan sayembara tersebut akan dilaksanakan? Kata para penasihat istana, burung raksasa akan datang 7 hari lagi. Untuk itu, persiapkanlah diri kalian baik-baik. Setelah mendengar titah sang raja, semua rakyat membubarkan diri. Mereka yang ingin mengikuti sayembara segera bersiap dan berlatih memperdalam ilmunya untuk bisa mengalahkan Raja Wali raksasa. Sementara itu, untuk persembahan pada Raja Wali raksasa, sejumlah pengawal istana membuat baruga atau tempat yang mirip pendopo yang terletak agak jauh dari istana. Baruga ini nantinya untuk ditempati sang putri yang akan dipersembahkan sekaligus tempat untuk memancing kedatangan Raja Wali raksasa. Selain mempersembahkan sang putri, di baruga juga dipenuhi dengan berbagai macam kue, nasi ketan, dan minuman untuk sesaji bagi burung Raja Wali raksasa. Pagi-pagi sekali, rombongan kerajaan dan penduduk kerajaan mengantar sang putri ke baruga. Seluruh yang hadir bersedih dengan nasib sang putri. Mereka berharap ada seseorang yang benar-benar sakti bisa mengalahkan burung raksasa itu. Putriku, maafkan ayah. Sungguh, ayah tidak ingin melakukan ini. Ayah tidak rela, tetapi adat kerajaan harus tetap dilaksanakan. Namun kamu tidak perlu khawatir putriku. Ayah sedang berusaha menyelamatkanmu melalui sayembara ini. Baik ayah, aku berharap ada seseorang yang bisa menyelamatkanku di sini. Selesai proses pengantaran, semua meninggalkan sang putri seorang diri. Mereka hanya mengawasi sang putri dari kejauhan. Ketika putri raja sedang duduk sendiri setelah sekian lama tanpa ada yang menemani, tiba-tiba datang seorang pemuda. Pemuda tersebut bertanya pada putri raja karena duduk seorang diri di baruga. Tuan Putri, mengapa duduk sendirian di sini? Aku sedang menunggu maut. Aku tidak mengerti maksudmu. Mengapa kau menunggu kematian? Siapa yang tega mencelakaimu? Mendengar penuturan putri raja, pemuda tersebut merasa iba dan menawarkan diri untuk melindunginya dari Raja Wali raksasa. Meski awalnya menolak, tapi akhirnya putri raja membiarkan pemuda itu menemaninya. Lama menunggu kemunculan Raja Wali raksasa, sang pemuda akhirnya dilanda kantuk hingga tertidur di baruga. Diam-diam putri raja mengamati pemuda yang sedang tidur tersebut. Semoga dia bisa mengalahkan si Raja Wali raksasa.
Selang beberapa waktu, dari kejauhan terlihat seekor burung raksasa terbang menuju Baruga. Raja Wali raksasa yang ditunggu telah datang. Melihat kedatangan burung raksasa, putri raja segera membangunkan sang pemuda yang tertidur dan langsung bersembunyi di balik badan pemuda tersebut. Jangan khawatir Tuan Putri, aku akan melindungimu. Bersembunyilah dan tutup matamu. Sang pemuda segera mengambil sebilah badik dan seutas tali ajaib. Melihat burung raksasa itu semakin mendekat, pemuda itu lalu menyuruh tali ajaibnya untuk mengikat Raja Wali. Hai, tali ajaib, jerat Raja Wali itu. Raja Wali raksasa meronta-ronta sekuat tenaga, berusaha melepaskan diri. Si tali ajaib yang ternyata bisa bicara, meminta bantuan tuannya untuk membantu. Tuan, aku sudah tidak kuat lagi. Raja Wali ini terlalu kuat. Tolong aku. Tanpa menunggu lama, sang pemuda segera menyuruh badik ajaibnya untuk menikam Raja Wali. Badik sakti itu tanpa ampun menikam Raja Wali hingga mati. Semua peserta sayembara kagum menyaksikannya. Mereka tidak sempat melakukan apapun sampai Raja Wali mati. Senjata yang mereka siapkan tidak digunakan sama sekali. Akan tetapi tidak lama kemudian mereka menggunakan senjata saktinya untuk memotong-motong tubuh Raja Wali dan memperebutkannya. Selesai menaklukkan Raja Wali raksasa, sang pemuda pun berpamitan. Sebagai tanda terima kasih, putri raja memberinya selendang kepada pemuda tersebut. Terima kasih telah menyelamatkanku. Bawalah selendang ini sebagai cenderamata dariku. Terima kasih, akan kupakai selendang ini kemanapun aku pergi. Sementara itu, setelah pemuda itu pergi, para peserta sayembara membawa potongan tubuh Raja Wali ke hadapan raja. Di istana kerajaan, mereka ribut saling mengaku telah mengalahkan Raja Wali raksasa. Kejadian itu membuat sang raja tidak percaya dan menanyakan kebenarannya pada sang putri. Putriku, adakah di antara mereka yang telah mengalahkan Raja Wali raksasa? Aku tidak tahu, Ayah, karena saat itu aku ketakutan dan menutup mataku. Jika bertemu lagi, apakah kau bisa mengenalinya, putriku? Aku yakin bisa mengenalinya, Ayah. Mendengar cerita putrinya, pada hari itu juga, Raja segera mengumumkan bahwa tidak ada satupun dari peserta sayembara yang menang. Menurut putriku, yang berhasil mengalahkan Raja Wali raksasa adalah seorang pemuda tak dikenal. Untuk itu, tidak seorang pun di antara kalian yang kunikahkan dengan putriku. Akan tetapi, karena Raja Wali raksasa sudah mati dan putriku selamat, besok kerajaan akan menggelar pesta besar-besaran. Datanglah kalian semua dan nikmatilah hidangan dari kerajaan. Keesokan harinya, warga pun berdatangan ke istana kerajaan untuk menikmati hidangan dan ikut lomba sepak raga. Di serambi istana, raja bersama permaisuri dan 7 putrinya duduk menyaksikan lomba sepak raga. Peserta lomba sepak raga bergantian menunjukkan kehebatannya memainkan bola. Di tengah keramaian itu, seorang pemuda datang dan ikut serta dalam lomba sepak raga. Ia begitu lincah memainkan bola di kaki, paha, dan kepalanya. Di lengannya terikat sebuah selendang yang berkibar-kibar terkena angin. Ayah, itulah pemuda yang telah mengalahkan Raja Wali raksasa. Tidak salah lagi, itulah orangnya, Ayah. Raja kaget dan terkesima melihat pemuda tersebut. Raja pun segera memanggilnya. Hai anak muda, kemarilah sebentar. Benarkah kau yang telah mengalahkan Raja Wali raksasa? Benar, Baginda. Kalau benar begitu, mengapa kau tidak menemuiku dan menagih hadiah dari sayembara itu? Ampun Baginda, hamba tulus menyelamatkan Tuan Putri, bukan karena ingin mendapatkan hadiah pernikahan. Kalaupun Baginda Raja ingin menikahkan kami, hamba ingin semua itu berdasarkan keinginan sang putri. Jawaban dari pemuda tersebut membuat raja semakin percaya bahwa dialah pemuda sakti yang sudah mengalahkan Raja Wali raksasa. Sesuai janjinya, raja pun meminta pemuda tersebut menikahi putrinya. Wahai pemuda, menikahlah dengan putriku. Baik, Baginda.
pesta pernikahan sang putri dan pemuda pun digelar sangat meriah dan mewah. Para penduduk kerajaan datang ikut memeriahkan pesta pernikahan putri raja. Demikian cerita si penakluk Raja Wali dari Sulawesi Selatan. Kisah ini termasuk cerita legenda yang mengandung pesan moral dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini memberi pesan moral agar kita tulus menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan berperilaku jujur seperti pemuda penakluk Raja Wali.